Pasca melewati badai cobaan, kedua pasangan selebritis Lady Nayoan dan Randy Kiernet nampaknya kian harmonis sejak dilakukannya langkah peneguhan. Terbukti, Randy dan Lady akhir-akhir ini kerap kali menebar momen romantis yang membuat warganet iri dengan keharmonisan yang dijalin oleh keduanya. Meski sempat menjadi pihak yang merasa disakiti, namun dengan lapang dada, Lady Nayoan bisa menerima kembali ayah dari ketiga anaknya tersebut. Keikhlasan Lady nyatanya juga tercermin dari sikapnya yang tidak goyah dengan keberadaan tato sang suami yang sempat dihiasi gambar wanita cantik yang diduga sosok orang ketiga. Lantas, seperti apa cara Randy dan Lady menghapus kisah kelam keduanya, termasuk tato yang kini masih menempel permanen di tubuh Randy? Dan seperti apa pula kisah keduanya yang kembali melakukan foto prewedding pasca diterpa masalah rumah tangga? Enggak sih, karena ya itu tahu kan, maksudnya contoh kayak gini ya Mbak, aku kasih tahu kalau soal tato kan. Contohnya kayak gini. Kalau bilang spesial, Randy tuh tatonya bukan spesial, tapi karena dia suka ditato. Ya mungkin kalau ada orang yang mau menganggap itu spesial, itu balik lagi ke referensi masing-masing ya. Tapi misalnya kayak gini, di dalam di kulitnya Randy tuh ada tato tengkorak. Apakah dia menyembah setan? Kan enggak kan? Ya kan, jadi sesimpel itu. Jadi aku tuh pola pikir aja. Jadi kalau misalnya, wah lu sayang sama ini nih spesial banget, berarti setan yang tato tengkorak itu apakah spesial buat dia? Tapi kan karena ada meaning yang ibaratnya ada arti yang, oh ini tuh kayak gini ya, ini ya udah namanya perjalanan hidup, proses ya udah dilaluin gitu toh. Ibaratnya itu tidak membuat masih banyak hal yang Tuhan kasih gitu yang berkatin yang perlu aku syukurin dibanding aku ibaratnya mengeluhkan atau bersungut sama satu hal yang sebenarnya juga udah lewat. Ya namanya kalau orang tua dulu bilang kan, masalah itu mendewasakan, masalah itu tuh juga membuat kita jadi lebih kuat. Ya kalau bisa dibilang ya itu juga terjadi sama aku gitu. Jadi mendewasakan aku bahwa ya ngapain sih dibanding dengan rumah tanggaku, dibanding pernikahanku yang begitu diberkati sama Tuhan, yang begitu berharga di mata Tuhan. Masa aku mau terus-terusan misalnya diganggu sama satu persoalan kecil yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Aku boleh nggak, dan aku tuh nggak pernah mempermasalahkan tato. Emang sebenarnya aku mungkin ya karakternya tuh cuek. Jadi kayak cuek itu kan kayak nggak peduli kan, bukan nggak peduli sama Randy-nya, tapi gini, as long itu buat dia senang dia nato. Waktu kemarin ya, kalau sekarang sih kayak udahlah stop gitu, kayak kelihatan udah terlalu banyak kayak gitu kan. Ya jadi kemarin kan Randy tuh sebenarnya kayak apa ya, jadinya kayak purpose ulang gitu loh, kayak nanya, kau mau nggak ini kita ibaratnya abis momen peneguhan kan, kita ini lagi yuk foto. Sebenarnya bukan pre-wedding, berarti disebutnya apa ya? Kalau pre-wedding kan sebelum ya foto wedding lah foto wedding. Terus ya mau ya gitu. Nah sebelumnya aku tuh memang pengen banget waktu baru nikah, pengen banget foto wedding di gedung Tiberias karena kita ketemunya di situ kan. Iya. Gitu, kita ketemu di situ. Terus kayaknya nggak mungkin deh bisa foto di gedung Tiberias karena itu kan gedung gereja kan, tempat ibadah, bukan tempat yang kayak disewain untuk, bukan tempat umum yang emang biasa buat foto atau komersil lah, tapi kan tempat ibadah khusus. Ya aku cuma bilang sama dia waktu itu ya udah deh, semoga aja bisa, atau nggak cari tempat lain yang mirip-mirip. Gitu. Terus ya udah, akhirnya sering berjalan waktu, akhirnya baru bisa terrealisasi kemarin itu juga aku nanya Kak Gideon, Kak, foto di gedung Tiberias Nias boleh nggak gitu? Mau foto buat apa gitu? Buat ini foto ya buat sebenarnya kayak pre-wedding, kita kan pengen foto pakai baju ini lagi, masa bikin foto pre-wedding baru lah. Sebenarnya kayak ini loh, kayak orang yang biasanya ulang tahun pernikahan 7 Oktober tuh catatan sipil. Sebenarnya kan kemarin kita ibaratnya heboh-hebohnya tuh kan secara hukum kan. Ya udah deh. jadi gitu gini. Kenapa 7 Oktober? Karena sebenarnya kalau anniversary-nya benar-benar pernikahan kan 7 November. 7 Oktober itu catatan sipilnya, dan kebetulan kayak
schedule-nya masuknya tuh sebelum 7 Oktober, jadi kayak Ya udah dipas-pasin. mana yang gitu. deket deh, mana yang bisa duluan, terus waktunya juga emang memungkinkan nih. Karena kan di November kan dia juga ada jadwal, aku juga ada jadwal, jadi wah pasti nggak bisa yang ya udah deh 7 Oktober aja. Iya sih, dan itu pas kita posting juga nggak tahu, maksudnya kita juga Nggak expect kayak bakal rame ternyata gitu. itu enggak. heboh ya, Iya gitu. heboh ya, heboh, benar-benar heboh. FYP lah bahasanya sekarang FYP lah ya. Pokoknya pagi-pagi kan itu kita posting pagi ya kamu ya? Iya pagi ya Itu kita pagi ya. olahraga bareng pagi tuh. Olahraga bareng, masih ketemu temen juga, terus itu masih nggak tahu tuh. Nggak tahu Nggak sampai tahu. malam. Sampai malam lagi ke acara Ada nikahan anak undangan pendeta. nikahannya anaknya pendeta, kebetulan temen juga. Dari tamu undangannya juga yang kasih tahu, Kak, congrats ya, ini aku lihat di ini nih. Hah? Ada berita, kaget kan, takutnya berita apa lagi? Jadi peneguhan pernikahan ulang itu sama seperti pemberkatan ulang gitu. Ada yang momennya biasanya gitu kayak mengucapkan janji ulang aja, kayak ulang tahun pernikahan. Mungkin kayak lebih banyaknya kayak budaya apa ya, ke orang luar kali ya. Kalau orang sini tuh jarang ya. Tapi mungkin ada juga sih katanya kalau misalnya udah pernah berantem gitu ya. Nah kalau kita ya lebih memang kita memperbaharui janji. Dan kalau kita kan sempet proses juga baptis ulang, kayak baptis selam itu semacam kayak lahir baru ya, sebutannya kalau lahir baru tuh apa ya Pak? Apa Pak? Ya inilah lahir baru, kayak hidup baru. Terus baru. Jadi kita saling mengampuni, terus pengakuan dosa seperti kayak gitu ya. Langkah kita untuk memulai lembaran baru gitu ya. Iya, lebih ke situ sih. Terus maksudnya yang udah di belakang kita lihatnya ke depannya nanti mau sama keluarga ini gimana, sama anak-anak gitu. Semuanya ya lebih buat ke depannya aja sih sebenarnya. Penyelesaiannya tuh ya dengan Tuhan. Kembali tentram dan damai, Lady Nayawan dan Randy Kiernet akhir-akhir ini seringkali menghabiskan waktu bersama dengan ketiga anaknya, yang mana pada kesempatan kali ini keduanya kembali memanfaatkan waktu senggangnya untuk mengajak ketiga anaknya staycation di salah satu homestay yang begitu mewah. Lebih lanjut, saat staycation bersama keluarganya itu, Randy pun menyempatkan untuk memasak makanan kesukaan Lady, yakni ceker ayam yang ia buat menggunakan bahan makanan yang praktis untuk dimasak. Aku masakin ceker kesukaannya dia, ceker ayam yang ya. Masih ada sih itu nanti. Ini dia lagi masakin sarapan aku nih. Ayo. Masak apa kamu ya? Masaknya susah, yang susah banget, paling susah spesial. Apa itu adalah kentang goreng dan nugget. Masalahnya di sini adanya kan emang karena staycation jadi baunya praktis-praktis aja. Ya makanya kayak kentang goreng, nugget, terus apa lagi sih yang karage ya, chicken karage ya. Terus udah itu aja, jadi praktis, anak-anak juga sukanya kayak gitu kan. Kenapa? Iya, yang praktis-praktis aja. Iya, yang praktis-praktis aja. Selera Koko Cici. Ya lebih halal ya kan namanya ya. Iya. Ada marketnya ya. Iya. Selain itu apa sih? Harapan ceker nih. Untung suka ya, jadi nggak nolak walaupun pedes banget nih. Katanya enggak Ini tapi bikin aku banyak minum air putih. Jadi sehat. manfaatnya bagus. Soalnya ini pedesnya bukan pedes apa yang bilang? Bukan Oh, pedes pedes lada, lada. pedesnya pedes jahe, jadi aman di perut katanya. Enak. Yuk. Ini kesukaannya Lady banget ini. Aku tuh pokoknya intinya makanannya basic, aku nggak terlalu suka yang kayak mengeksplor, cobain ini ya, cobain ini gitu. Jadi makannya aku tuh standar aja udah.
Cuma aku jadi suka kulineran karena Randy.